Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Yang pertama, kita rujuk dulu definisi perkalian bilangan bulat, di mana definisi perkalian bilangan bulat, di mana perkalian bilangan bulat A dan B ditulis seperti ini. A kali B yang memenuhi A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali sebanyak A. Jadi contoh 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Di sini 4 kali 5 artinya 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali. 3 kali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 sebanyak 3 kali. Ini. Nah, dari sini kita dapat menurunkan sebuah definisi tentang perkalian, yaitu adalah penjumlahan berulang. Sekarang kita ke poin yang kedua tentang perkalian bilangan bulat, yaitu perkalian bilangan positif negatif. Untuk kebutuhan ini ada beberapa kasus. Karena kita membahas bilangan bulat, tentu kita akan berhadapan dengan bilangan positif dan bilangan negatif. Yang pertama, perkalian antara positif dan positif. Jika dua bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. 3 kali 4 sama dengan 12. Di mana 3 ini adalah bilangan positif, 4 ini bilangan positif, maka 12 juga memiliki tanda positif. Lalu yang kedua, negatif dan positif. Negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. Perhatikan di sini bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif. Lalu yang ketiga, positif dan negatif. 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Di sini 3 positif sedangkan 4 negatif. 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12. Jadi perkalian antara positif dan negatif hasilnya negatif. Lalu yang keempat, perkalian antara negatif dan negatif. Misalkan negatif 3 dikali negatif 4 ini sama dengan 12. Perhatikan di sini, jika negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, dari uraian ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, positif dikali dengan positif ini hasilnya juga positif. Lalu negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Dan terakhir, negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Untuk mempermudah kita mengingatnya bahwa perkalian yang memiliki tanda sama, baik itu positif atau negatif, jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya pasti positif. Jika ada salah satu bilangan yang negatif, maka hasilnya nanti akan menjadi negatif juga. Lalu yang berikutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan sifat perkalian bilangan bulat, ya. Sifat yang pertama, komutatif. Komutatif artinya dapat berbalik arah. A dikali B
sama dengan B dikali A. 2 kali 7 sama dengan 14. 7 dikali 2 sama dengan 14 juga. Lalu yang kedua, asosiatif. Sifat asosiatif pada perkalian bilangan bulat, misalkan A dikali dengan B dikali dengan C, ini sama dengan A dikali dengan B kali C. Untuk melihat hal ini, kita dapat memisalkan ya. Misal A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Maka ruas kiri kita dapatkan bahwa 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 dikali 3 kali 5. Di sini kita 2 kali 3 hasilnya 6 kali 5. Sama dengan 2 kali 3 kali 5, 15. 6 kali 5 sama dengan 30. 2 kali 15 sama dengan 30 juga. Jadi terbukti bahwa perkalian bilangan bulat memiliki sifat asosiatif. Lalu yang ketiga, distributif penjumlahan. Misalkan A, B, C bilangan bulat, maka berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu A dikali dengan B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk membuktikan hal ini, kita buat ilustrasi yang sama seperti melihat sifat asosiatif tadi, di mana A ini 2, B ini 3, dan C ini 5. Kita dapatkan bahwa 2 dikali dengan 3 plus 5 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. 2 kali 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ini 2 kali 3 sama dengan 6. Ditambah dengan 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 8 sama dengan 16. Dan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi terbukti bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif penjumlahan. Nah, coba kalian cari apakah perkalian bilangan bulat memiliki sifat distributif terhadap pengurangan. Jadi kalian silahkan untuk mencari apakah A dikali dengan B min C ini sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Coba kalian cari tahu tentang apakah perkalian memiliki sifat distributif terhadap pengurangan. Lalu yang terakhir, keempat, yaitu unsur identitas. Pada penjumlahan kita memiliki unsur identitas yaitu 0. Sedangkan pada perkalian adalah untuk A dikali dengan bilangan berapa sehingga menghasilkan A. Jadi perkalian A dengan unsur identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi unsur identitas perkalian bilangan bulat adalah suatu bilangan yang jika dikalikan terhadap bilangan bulat itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi untuk mengetahui unsur identitas dari perkalian bilangan bulat, kita dapat menggunakan ilustrasi 2 dikali berapa supaya hasilnya 2. 3 dikali berapa supaya hasilnya 3.
negatif 1 dikali berapa supaya hasilnya negatif 1. Nah, semua ini dapat menjadi suatu perkalian yang benar adalah jika kita mengalihkan 2 dengan 1, mengalihkan 3 dengan 1, mengalihkan negatif 1 dengan 1. Nah, sehingga unsur identitas perkalian adalah 1. Jadi bilangan apa saja jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Baik, itulah keempat sifat dari perkalian bilangan bulat, sedangkan untuk impas bilangan bulat akan kita bahas kemudian.